Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir pantai barat Provinsi Aceh dengan ibu kotanya Calang. Kabupaten ini berdiri pada tahun 2002 hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Kedudukan Kabupaten Aceh Jaya yang berada pada jalur lintas pantai barat selatan Aceh ini terus berpacu mendorong akselerasi pembangunan di berbagai sektor yang diwujudkan melalui pengembangan pertumbuhan ekonomi di berbagai kecamatan dan desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Potensi sumber daya alam dan peluang ekonomi yang cukup melimpah di Kabupaten Aceh Jaya ini menjadi strategi dan langkah yang terus dipacu oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupa sektor dan perencanaan pembangunan di segala aspek. Sehingga potensi sumber daya ekonomi yang ada dapat berimplikasi langsung bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya. Sejumlah potensi ekonomi yang cukup berkembang dan telah memberikan andil besar bagi kemajuan di daerah ini seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Namun semua sektor ini belum sepenuhnya tergarap secara optimal oleh karena luasnya cakupan wilayah dan masih banyaknya lahan tidur serta iklim investasi yang sangat minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca yang cukup sejuk serta pemandangan yang hijau menjadi keunikan tersendiri untuk Kabupaten Aceh Jaya. Nah pemirsa, kabupaten ini terbentuk pada tahun 2002 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten ini sendiri mengalami kerusakan yang cukup parah masa peristiwa gempa dan tsunami pada tahun 2004 silam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah terus melakukan pembenahan baik di sektor pembangunan maupun di sektor pertanian. Serta masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya ini memiliki ciri khas kehidupan yang cukup unik dan masih menjadi salah satu kabupaten penghasil padi terbesar di Provinsi Aceh. Bersama Indonesia Membangun, saya Nur Safriyah. Kita akan melihat lebih dekat lagi Kabupaten Aceh Jaya. Sejak dilakukan pemekaran pada tahun 2002 lalu, kini Kabupaten Aceh Jaya memiliki 9 kecamatan dengan beragam potensi ekonomi yang terus digalakkan. Meskipun kabupaten ini pernah menjadi saksi sebagai salah satu daerah yang paling parah dilanda musibah tsunami 2004 silam. Kecamatan Kurung Sabi menjadi salah satu kecamatan yang paling bergeliat dan menggembirakan pertumbuhan ekonominya belakangan ini. Oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Kurung Sabi ini dijadikan sebagai kecamatan percontohan karena memiliki beragam potensi sumber daya alam. Di samping potensi ekonomi berupa pertanian dan perikanan, tidak kalah pentingnya, kecamatan ini juga memiliki kawasan hutan yang cukup asri serta memiliki daerah aliran sungai yang secara bersama masyarakatnya memiliki komitmen tinggi mengelola dan melindungi kawasan ini sebagai daerah tangkapan air. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di Kecamatan Kurung Sabe. Sebentar lagi kita akan menuju ke salah satu area persawahan, yang mana tempat ini merupakan salah satu pusat lumbung padi terbesar di Kecamatan Kurung Sabe ini. Dengan jarak tempuh 10 km, kita akan berjalan selama 15 sampai 20 menit. Suasana teduh dan sejuk menjadi pemandangan rutin jika kita memasuki kawasan Kurung Sabi ini. Warga yang ramah disertai denyut kehidupan ekonomi dengan segala aktivitasnya menandai ada semangat untuk berusaha memperbaiki taraf hidup ekonomi dengan segala potensi daerah yang ada.
Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di Gampung Alutho, Kecamatan Kerung Sabe, Kabupaten Aceh Jaya. Suasana perkampungan di sini masih sangat asri, hijau, dikelilingi oleh pepohonan dengan udara yang sejuk dan jauh dari polusi udara. Nah pemirsa, Gampung ini juga mulai terus melakukan pembenahan di sektor pembangunan. Kita bisa melihat sendiri bagaimana suasana yang sedang berlangsung di Gampung ini. Beberapa akses sudah mulai diperbaiki untuk kemudahan ekonomi dan arus transportasi di Gampung Alutho ini. Keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan semakin mempermudah akses transportasi dalam memasarkan hasil produksi pertanian dan perkebunan. Kondisi ini tentunya semakin memotivasi setiap masyarakat dan desa untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Saluran apa nih, Pak? Aceh Jaya termasuk kabupaten di wilayah barat pesisir Aceh yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Sektor pertanian misalnya menjadi salah satu tekad pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mewujudkan ketahanan pangan. Strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan, khususnya pada komoditas padi dan jagung, terus dilakukan upaya pengembangannya melalui berbagai kebijakan pertanian. Mulai dari perbaikan irigasi teknis, penyediaan benih unggul, dan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produksi setiap tahunnya, termasuk mengupayakan taraf hidup penghasilan petani. Pada tahun 2018 ini, luas tanam untuk komoditas padi di Kabupaten Aceh Jaya mencapai 17.890 hektar. Sedangkan jumlah produksi pada jenis komoditas padi ini ditargetkan bisa mencapai 82.607 ton dengan produktivitas 48,55 kuintal per hektar. Secara umum, sektor pertanian ini menguasai 72% total perekonomian di Kabupaten Aceh Jaya. Upaya pemerintah Kabupaten Aceh dalam menitik beratkan sektor pertanian sebagai salah satu andalan sangat sejalan dengan keinginan pemerintah Aceh yang dijabarkan melalui visi misi pemerintah Aceh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Tengku Yusri dan kita akan mencari tahu lebih jauh lagi tentang pembangunan di sektor pertanian yang mendukung usaha perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Jaya ini. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tengku, kita tahu Kabupaten Aceh Jaya ini menjadi salah satu kabupaten kota kabupaten di Provinsi Aceh dengan hasil pertanian yang luar biasa. Nah sejauh ini Tengku bagaimana tentang pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian masyarakat Tengku? Soal menyangkut dengan infrastruktur, bagian pertanian, bagian ekonomi bagi masyarakat, insya Allah sudah berjalan maksimalnya sekitar 70% lah. Baik. Kalau menyangkut baik dengan infrastruktur. Cuma menyangkut dengan pertanian, kita maklum semua bahwasannya masyarakat kita di sini kalau di Aceh Jaya dari dasar menengah ke bawah semua itu menyangkut dengan pertanian, kelautan dan perkebunan. Dari hasil pertanian sendiri Tengku, baik itu padi, jagung dan perikanan, di bidang perikanan itu pendistribusiannya sudah seperti apa sekarang ini?
kita ada sawah sudah lumayan, cuman ini ketinggalan sedikit bagi kami, belum punya irigasi yang teknis. Itu sebenarnya, kalau itu irigasi sudah teknis, itu untuk menggunakan sawah ini sudah lumayan. Lebih maksimal. Lebih maksimal, lebih hasilnya lebih meningkat lagi. Cuma ini kadang-kadang semua mengharapkan air hujan. Kadang-kadang kalau kemarau nggak ada air, kalau musim banjir lebih air. Itu yang susah di petani-petani kita. Ini kan nampak di depan kita, ini buat nanti program kami, ini buat lagi saluran-saluran ini pembuangan, karena air sawah kita ini masih juga yang belum normal. Udah kekering nanti, udah kering, udah ada pembuangannya. Nanti baru kita ciptakan irigasi yang teknis. Karena sudah ada kami rencana juga, ini di tiap-tiap kecamatan harus ada satu irigasi teknis. Itulah cita-cita kami, program kami ke depan. Oke, artinya itu yang akan dibangun beberapa tahun ke depan khusus untuk meningkatkan di sektor pertanian. Baik, harapan Tengku sendiri untuk masyarakat kita khususnya petani, nelayan dan yang berkebun, harapan Tengku untuk kedepannya seperti apa Tengku? Ke depan kami mengharapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk mengembalikan dana otsusi bisa dikelola oleh kabupaten kota masing-masing. Supaya mudah untuk kita bangun pembangunan ekonomi bagi masyarakat. Jadi yang kita harap kepada pemerintah pusat, untuk ke depan kami ada juga buat proposal untuk menyangkut dengan irigasi teknis. Itu sangat harapan kami. Kalau irigasi teknis sudah ada, ini ekonomi masyarakat insya Allah sudah lumayan. Karena belum ada satupun kecamatan di Aceh Jaya yang ada irigasi teknis selain di Panga. Panga juga dulu masa Pak Harto dulu. Masa Pak Harto dulu. Kalau periode sudah Pak Harto, belum ada irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya. Bukan lagi kayak Pidi ada irigasi teknis, kayak Aceh Besar ada irigasi teknis. Jadi kami sekarang juga mengharap sangat adalah irigasi yang teknis yang harus ada di Kabupaten Aceh Jaya. Walaupun anggaran sangat besar. Iya, kita berharap pencapaian dari pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini bisa lebih meningkatkan lagi perekonomian masyarakat khususnya di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Baik, terima kasih Tengku. Kita berharap semoga saja kemakmuran masyarakat kita bisa sekali lagi ingin saya sampaikan dengan pertemuan kita ini dapat mengeluh kesah kami ini menyangkut dengan ekonomi pertanian. Jadi kalau ekonomi sudah jelas bagi masyarakat, semua kita enak, pemerintah enak, masyarakat enak. Karena selama ini yang kita lihat menengah ke bawah. Jadi menengah ke bawah, menengah ke atas yang hidup terus. Menengah ke bawah kadang susah. Tapi kalau sudah ada irigasi teknis, kita kembalikan lagi, insya Allah semua kita akan merata. Yang menengah ke atas juga hidup istimewa, bagi masyarakat menengah ke bawah juga hidupnya lumayan nanti. Supaya dapat ekonominya sehari-hari untuk mendidik anaknya sampai semuanya di SDM nanti ke depan. Peningkatan perekonomian sudah. Baik, terima kasih Tengku. Mudah-mudahan Aceh Jaya bisa terus membangun, membenah untuk mengurangi masyarakat. Besarnya kontribusi sektor pertanian, khususnya komoditas padi di Aceh Jaya, diharapkan bisa menjadikan wilayah ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Aceh, sekaligus mewujudkan kemandirian pangan. Akan tetapi, ketersediaan irigasi teknis yang hampir tidak merata, tidak sedikit pula di beberapa kawasan Aceh Jaya yang masih mengandalkan curah hujan. Sehingga target untuk mencapai pola tanam 2 kali dalam setahun masih sulit diwujudkan. Faktor inilah yang ingin terus direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sehingga produksi hasil komoditas padi ini bisa terus meningkat setiap tahunnya. Nah pemirsa, selain hasil pertanian, Kecamatan Kerung Sabe juga memiliki komoditi unggulan lainnya, yaitu hasil jagung yang sangat luar biasa. Dan sekarang saya sedang berada di Gampung Kabung, masih dalam Kecamatan Kerung Sabe, dan kita akan segera menuju ke lokasi kebun jagung yang ada di Gampung Kabung ini.
Dalam rangka mendukung program nasional, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga telah melaksanakan program khusus berupa upaya khusus swasembada pangan dengan fokus penguatan komoditas padi dan jagung guna mewujudkan kedaulatan pangan dan mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan nasional. Berbagai langkah yang telah dilakukan berupa peningkatan luas tanam dan juga memperkuat daerah-daerah yang menjadi sentra pangan khususnya pada komoditas tanam jagung. Luas tanam yang ditargetkan pada tahun 2018 ini 4.741 hektar dengan sasaran jumlah produksi bisa mencapai 25.208 ton dan produktivitas 55,97 kuintal per hektar. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memang menargetkan daerah ini bisa menjadi sentra baru penghasil komoditas jagung di Aceh setelah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Hal ini dibuktikan selama tahun 2017 lalu, 1 hektar lahan tanam jagung bisa menghasilkan panen produksi sebanyak 8 ton. Assalamualaikum Pak Yusran. Ini usia jagung kita ini sudah berapa bulan, Pak? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kita harus tunggu 2 bulan lagi baru hasil panen, Pak ya. Nah, kalau untuk kondisi dari perkebunan jagung ini seperti apa, Pak? Seperti sebagai kan untuk ekonomi ya. Untuk ekonomi ya, untuk sama macam padi juga ya, hasilnya untuk menghasilkan. Cuma kami itulah yang kami harapkan ya. Karena kami di sini memang sangat membutuhkan bagaikan petani-petani sini. Kami menghimbau sebagaikan kepada kepala dinas ya kan, kepada Bapak, kalau bisa kami di sini harus meningkatkan sebagaikan ekonomi sumber ekonomi kami di sini untuk petani, karena kami sangat membutuhkan. Nah, bantuan dari pemerintah sendiri yang selama ini diterima oleh petani jagung kita di kampung ini sendiri seperti apa, Pak? Alhamdulillah kan kalau pemerintah memang ada memberikan, cuma kan kami memohon kepada dinas kan, kepada BBP kedepannya kalau bisa harga hasil jagung kalau bisa kami di sini harus ada yang menampung dan pun musim berontok. Musim berontok kami sangat membutuhkan. Baik, terima kasih Pak Yusran, lanjutkan lagi pekerjaannya, mudah-mudahan hasil perkebunan kita lebih meningkat untuk kedepannya. Terobosan untuk menjadikan Aceh Jaya sebagai sentra baru penghasil jagung di Aceh telah diupayakan penggunaan benih unggul jagung hibrida. Dari segi harga, benih jagung hibrida memang lebih mahal. Namun, varietas benih unggul jagung hibrida ini memiliki daya hasil tinggi dan lebih tahan terhadap penyakit dan hama. Untuk meningkatkan hasil produksi jagung ini, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya secara rutin mendampingi para petani di kawasan Kurung Sabe ini melalui diskusi dan memberikan penyuluhan tentang cara dan langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan hasil panen jagung secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang lebih terjamin. Bisa menghidupi keluarga dari hasil jagung. Dilihat dari hasil panen jagung kemarin, per hektar itu menghasilkan 7 ton. Kalau kita kalikan dengan harganya 3.000, 7 kali 3 berarti kan 21 juta sekali panen. Itu per bulan, per 3 bulan masa panennya, berarti kan nilai tambah bagi petani jagung itu meningkat, sehingga peningkatan untuk keluarga dan kesejahteraan masyarakat akan menjadi andalan daripada produksi jagung nih, produk jagung.
Melalui program penguatan komoditas padi dan jagung yang telah dicanangkan secara nasional oleh pemerintah, memberikan dampak positif bagi masyarakat petani di Kerung Sabe ini, khususnya pangsa pasar yang jelas dan nilai jual harga petani yang tidak memberatkan dan merugikan petani. Pemirsa, setiap pembangunan yang dilakukan di suatu daerah tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di tempat tersebut. Dengan melihat potensi sumber daya alam yang tersedia, ditambah lagi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, maka kesuksesan dari sebuah program perencanaan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal. Seperti padi, pemirsa, kian berisi, kian merunduk, maka seperti itulah perumpamaan dari masyarakat. Apabila terus digali potensinya, maka mereka sendiri juga akan mampu melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Demikianlah Indonesia Membangun Kita kali ini. Saya Nur Safriyah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga saja Indonesia dapat terus membangun untuk mendapatkan dan memberikan kehidupan yang maksimal serta yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dapat tercipta dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.